Kemal, kita lanjutkan kembali tentunya dialog kita di sore hari ini mengingat bagaimana peran serta industri LNG untuk mendukung upaya zero carbon. Kita ketahui bahwa dari energi gas dan gasifikasi ini menjadi salah satu bentuk daripada energi hijau atau green energy. Terima kasih, Irman. Jadi begini, saya kira 1 minggu yang lalu ya kita membaca pemberitaan mengenai adanya summit ESG Summit, kemudian Ibu Menteri Keuangan sendiri Bu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa salah satu ancaman terbesar di ekonomi adalah selain pandemi seperti ini adalah pemanasan global yang dampaknya ini akan dirasakan oleh seluruh dunia ya. Nah, sehingga kampanye tentang ramah lingkungan ini, Eco Green, sebenarnya sudah digaungkan sejak beberapa tahun silam. Nah, saya kira kondisi saat ini bahwa GTS Internasional sudah pada track yang benar bahwa kita bergerak dalam bidang eco energy. Karena kita ketahui bahwa karbon yang dihasilkan antara LNG dengan BBM yang dari fosil itu 1:22. Nah, jadi saya kira adalah di ujung sana misalnya pemakaian seperti saat ini kan kita bisa melihat bahwa mobil listrik mulai dikampanyekan di Indonesia. Satu, ada sedang dibahas juga adanya tax break kalau Anda membeli mobil listrik. Kemudian, nah sehingga bahwa prospek daripada eco green atau sumber yang bersih ini akan bagus. Karena di ujung sana juga pemerintah is very committed to encourage orang menggunakan mobil listrik. Nah, sehingga karbonnya bisa, kadar karbon ya, emisinya karbon bisa akan turun. Nah, kemudian tentu pertanyaan berapa lama ya? Betul. Ya, tough question ya. Jadi begini, kalau kita lihat di beberapa negara yang telah membangun infrastruktur, oke kita bicara fokus misalnya mobil listrik gitu ya, ini percepatannya luar biasa. Ya, tentu di Indonesia juga pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu sudah itu, namun terpotong, putus karena adanya pandemi. Saya kira kalau pandemi bisa gradually berakhir dengan vaksinasi, kembali lagi vaksinasi, maka komitmen pemerintah untuk menggalakkan penggunaan mobil listrik akan makin baik. Ini saya hanya melihat satu aspek saja dari penggunaan sumber energi yang eco-friendly. Belum lagi yang lain-lain gitu. Nah, dan satu hal lagi saya kira begini, bahwa kita juga membaca ya BUMN membangun pabrik baterai, itu integrated battery manufacturer ya, nah, itu satu. Jadi kita lihat masyarakat distimulate untuk menggunakan mobil listrik, mungkin pajaknya lebih murah, baterai ada. Nah, ini kan listrik semua. Nah, kemudian kami berada sebetulnya istilahnya kami berada di balik layar nih. Betul. Untuk menjamin sustainable supply LNG untuk mendorong ini semua. Iya, dengan melihat bahwa potensinya cukup besar sebenarnya Pak. Kalau berbicara satu industri saya misalnya mobil listrik, tentunya untuk kebutuhan bahan bakunya saja cukup besar begitu ya Pak, atau sumber energinya. Nah, kalau kita ketahui tadi juga Bapak menyinggung soal bahwa LNG itu menjadi solusi begitu bagi energi masa depan, green energy dan segala macamnya. Anda melihat seberapa siap sih sebenarnya industri LNG menjadi penyuplai dalam hal ini infrastrukturnya, pemasok utama dari bahan baku listrik tersebut atau energi listrik tersebut dan green energy tersebut. Anda melihat seberapa siap Pak? Saya kira kalau melihat teknologi yang dimiliki oleh Indonesia secara umum ya, Indonesia sudah siap. Hanya tentu ada 3 saja challenge-nya di dalam ini. Pertama adalah ini industri yang padat capital, very capital intensive. Satu. Kalau sudah bicara infrastruktur itu is a long term investment, ya kan? Yang ketiga secara teknis. Yang keempat jangan lupa adalah safety. Ya. Ini industri yang satu kapal, kedua gas, ketiga size-nya tanker itu besar sekali. Tanker kita itu 250 kali hampir 50 meter. Jadi safety juga. Nah, ini yang perlu betul dijaga oleh kita semua
agar industri ini selalu mendapatkan kepercayaan. Ya, bukan kami saja, tapi seluruh ekosistem industri. Kemudian kan juga pemerintah komit bahwa ekspor sudah harus dikurangi. Ekspor LNG kan berkurang karena kebutuhannya domestik harus menjadi prioritas. Nah, tantangannya apa? Saya kira ya kalau kita patuhi semua compliance, aturan, safety, credibility, certification, dan tentu satu bahwa ini semua akan mendorong para pelaku industri yang ada di Indonesia, saya katakan pelaku namun sebenarnya tidak banyak, ini tetap mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional, baik itu untuk pendanaan. Kita bisa melihat kebutuhan investasi ratusan juta US dollar untuk FSRU dan infrastruktur, ini umumnya kan memerlukan pendanaan. Betul. Nah, pendanaannya bisa lokal, bisa internasional, bisa combine. Nah, saya lupa tadi satu hal lagi yang belum sempat kita obrolkan adalah jangan lupa 2035 Indonesia akan menikmati yang namanya bonus demografi. Ya. Iya betul. Jadi jumlah jumlah populasi yang memasuki siap menjadi tenaga kerja itu 30 berapa? Lupa, 35-40% daripada population. Kita bisa kata kalau populasinya akan mencapai 300 juta, 40% itu 120 juta dari populasi Indonesia ini adalah yang dikatakan tenaga yang di dalam, yang tenaga produktif. Nah, ini kan jelas akan memacu atau mengenerate kebutuhan energi. Contohnya seperti sekarang, nggak usah kita tunggu bonus demografi ya, bahwa berapa tahun, mungkin 2-3 tahun terakhir ya, semua perusahaan-perusahaan fintech yang berbasis kepada internet melejit semua. Betul. Karena kebutuhan konsumsi kan tidak mungkin bisa turun. Betul. Ya, Anda mau bisa keluar rumah, nggak bisa keluar rumah, you still have to eat, you have to drink. Ya kan, nggak bisa keluar ya dikirim. Bagaimana cara mengordernya? Internet. Nah, pertanyaannya apakah nanti setelah misalnya pandemi dengan vaksinasi berhasil ini, apakah ini kembali ke orang normal? Belum tentu. Saya rasa tidak, ya. Karena kita lihat sekarang, I can see your mobile di situ, you know, Anda dengan mobile phone itu mulai tadi mempersiapkan interview sampai sebentar lagi Anda memesan kopi, it's going to be based on that. Iya kan? Yes. Nah, apa istilahnya sekarang? Generasi melek teknologi. Apa istilahnya? Malas gerak apa-apalah gitu ya. Mager gitu ya. Ya kan? Nah, ini semua harus di-drive oleh energi. Oke. Nggak bisa enggak. Nah, terkait dengan energi, Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung soal industri ini atau industri LNG ini adalah padat modal dan long investment. Ya. Nah, terkait dengan padat modal dan juga long investment, apakah cukup menarik juga bagi pembiayaan atau mungkin bagi investasi dari asing begitu atau luar? Investor asing cukup tertarik masuk ke industri ini, Pak? Sederhana saya jawabnya. Ya. Anda selama 2 minggu ini mengcover berita mengenai market closing, indeks harga saham kita bergerak di 6.000 terus. Iya. Udah itu salah satu indikator kan. Ekonomi katanya kontraksi. Oke, tapi Bu Sri Mulyani mengatakan tahun ini akan growth conservatively 3,5%. Kemudian Anda bertanya, menarik nggak ya kalau orang luar itu ikut mendanai? Sama aja pertanyaannya, apakah saat ini kapital dari luar itu ikut masuk ke Indonesia nggak? Masih terjadi net foreign. Masih kan? Yeah. Nah, sama aja jawabannya. Jadi kalau kita lihat domestic consumption kita itu besar sekali. Ya, mungkin sekedar sedikit saya off track sedikit cerita. Ada satu negara di Asia ini tetangga kita yang kira-kira 25 tahun yang lalu itu ibu kotanya seringkali mengalami brownout. Brownout itu giliran listrik padam, hampir setahun. Sampai sekarang negara ini nggak bisa catch up dengan kemajuan ekonomi growth di negara tetangganya. Jadi dia brown out, mungkin kekurangan listrik 2 tahun, ya tidak sampai 3 tahun itu impact-nya
besar sekali untuk meng-catch up. Sedangkan di Indonesia kita bisa melihat bahwa negara kita yang kaya ini sumber daya alamnya, sementara nanti ada yang membangun tenaga dari matahari, solar energy, sementara nanti ada yang dari turbin dari angin, sementara ada yang dari LNG, sementara yang masih menggunakan berbasis fosil juga ada. Jadi variety alternatif sumber energi di Indonesia ini, belum lagi tenaga air ya, ini banyak begitu. Jadi tentu nantinya pada satu saat tentu akan dicari lah sumber mixture atau kombinasi mana yang paling baik gitu kan ya. Karena kalau membangun, Anda kita lihat misalnya turbin wind turbine yang di negara-negara itu besar sekali ya kan. Nah, itu membutuhkan space yang sekian kilometer persegi itu harus kosong. Betul. Ya mungkin kalau di Jawa udah susah ya. Tapi nggak tahu apakah nanti di Indonesia Timur mungkin, saya juga nggak tahu. Atau di pulau lain ya. Tapi membangun turbin sebesar itu, mengosongkan sekian kilometer persegi kan nggak mudah juga. Betul. Tentu masyarakat bilang, ini kalau jatuh ntar. Ya betul. Nah jadi ini mesti memang dicari kombinasinya. Tapi kalau Anda tanya kebutuhannya, ya udah saya jawab tadi itu. Ya. Bonus demografi, kondisi perekonomian sekarang sebagian ada yang mengatakan pesimis, mau sebagian mengatakan pesimis atau bagaimana juga, the numbers doesn't show that we are on a pessimistic side. Oke, nah Pak, ini terkait dengan energi listrik. Kita tahu bahwa concern dari energi listrik adalah soal cost of produksi, Pak. Kita ketahui untuk PLTU misalnya, pembangkit listrik tenaga uap kan cost produksinya cukup rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga lainnya. Ya. Bisakah bersaing sebenarnya Pak untuk LNG dengan sumber energi lainnya dalam membangkitkan listrik, Pak? Begini. Alternatif sumber ini eksistensinya bukan untuk mematikan satu dengan yang lain. Sinergi ya kan? Berarti Pak? Harus sinergi. Kan nggak mungkin kalau di tempat Anda, kemudian paling dekat itu adalah tenaga air misalnya, air terjun apa-apa, dipaksakan pakai LNG kan ya juga nggak mungkin. Bisa, ya kan? Namun saya katakan tadi, karena Indonesia ini very well diverse begitu, sehingga alternatifnya ini banyak kalau kita menuju yang emisi rendah tadi kan, untuk menggantikan yang fosil. Jadi karena itu kita optimistik bahwa yang satu tidak akan mematikan yang lain, karena the diversity of geography Indonesia ini kan, ya kalau misalnya sekarang begini, kalau di beberapa kepulauan di daerah timur misalnya, yang boleh dikatakan sering kekeringan, nggak ada air terjunnya, masa Anda paksakan pakai air, ya nggak bisa juga. Betul. Ya kan? Iya betul. Berarti saling beriringan berjalan tentunya, karena melihat ya demografi Indonesia juga cukup luas begitu, sangat-sangat luas. Tentunya juga kebutuhan akan listrik akan semakin meningkat juga ke depannya, dan LNG juga menjadi akan salah satu menjawab tantangan tersebut. Satu lagi ya, Pak, yang sebelum kita bicarakan adalah pemerintah dalam saya kira beberapa tahun terakhir ini kan membangun kawasan ekonomi khusus. Betul. Dan ya kawasan kan? ekonomi khusus juga itu akan membutuhkan. Itu mengenerate lagi. Tapi jenis energinya, yang sumber energi yang di situ ya saya nggak tahu apakah itu perhitungannya kan tentu mereka memiliki perhitungan sendiri, apakah berasal dari air, apa dari solar, apa dari gas. Tapi kedepannya juga semakin besar tentunya permintaan terhadap energi listrik yang menjadi kebutuhan dasar manusia tentunya, dan di situ juga LNG akan menjadi salah satu sektor pemain utama tentunya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada Bapak Kemal Imam Santoso, Direktur Utama PT GTS International, sudah bergabung di Closing Bell. Sehat selalu, sukses selalu juga Anda untuk juga, GTS International. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.